Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Dr. Andes Yuswir Arifin MM selaku Bupati Kabupaten Sijunjung. Mohon tepuk tangan yang meriah untuk beliau, luar biasa. Kemudian yang terhormat Ibu Hajah N. Yuswir Arifin, Bunda PAUD Kabupaten Sijunjung. Kemudian Bapak Ramlar SHMM sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung. Kemudian seluruh Forkom Pimda Kabupaten Sijunjung yang kami hormati juga. Kemudian Bapak Profesor Ganefri PhD selaku Rektor Universitas Negeri Padang yang juga sebagai pembicara. Ibu Dr. Anda Ernela MPD, praktisi pendidikan. Kemudian juga Bapak Abdul Hakim Elhamdi selaku motivator, dan Bapak Syaiful Husin SPD selaku Ketua PGRI Kabupaten Sijunjung, para ibu guru, bapak guru yang kami muliakan, kami hormati. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, baik Ibu dan Bapak sekalian, saya ingat sebuah cerita pada waktu Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat waktu itu. Kaisar Jepang bertanya, ada berapa guru yang masih hidup? Jadi beliau begitu mengedepankan masa depan Jepang pada para guru. Nah, saat ini kami juga akan bertanya, ada berapa guru yang masih tetap semangat dan mencintai anak didik? Ada begitu banyak. Mohon tepuk tangan untuk para guru yang luar biasa. Ya. Saya dari kecil juga cita-citanya juga salah satunya ingin menjadi guru. Alhamdulillah tahun ini saya tanggal 4 April kemarin memperingati 50 tahun saya sebagai guru PAUD. Waktu itu tanggal 4 April saya diangkat oleh Pak Kasur dan Ibu Kasur sebagai guru di PAUD dan TK beliau. Jadi saya bangga sekali begitu mendengar bahwa mungkin baru tercatat satu kali di Indonesia ada ayah PAUD, yaitu Bapak Bupati Sijunjung yang luar biasa. Mudah-mudahan Muri kembali akan menganugerahkan sebagai rekor ayah PAUD yang pertama yang peduli pada pendidikan anak usia dini yang kita kembangkan untuk masa depan Indonesia ini. Nah, saya sebagai mantan guru PAUD atau sebagai guru PAUD sampai sekarang masih juga mengajar PAUD ya, dan mempunyai beberapa PAUD juga. Saya biasanya mendongeng untuk anak-anak. Sekarang saya diminta untuk mendongeng untuk mantan anak-anak yang masih lucu-lucu semuanya. Boleh saya mendongeng? Boleh saya mengajak bernyanyi? Boleh saya nanti mengajak menari bersama? Iya, mohon tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya mau mendongeng mengenai mantan murid TK saya dulu, mantan murid PAUD saya dulu. Namanya juga dongeng, jadi jangan dipercaya 100% ini. Dari sekian banyak mantan murid TK saya ingat ada 5. Kebetulan 5-5-nya nama depannya sama. Mungkin ada yang kenal Ibu dan Bapak sekalian. Namanya Rudi, Serba Rudi. Rudi yang pertama, seorang ahli membuat pesawat terbang, lulus summa cum laude di Jerman Barat, pernah menjadi menteri, pernah menjadi wakil presiden, bahkan pernah menjadi presiden Republik Indonesia. Namanya Rudi Habibie, tepuk tangan untuk Rudi Habibie. Rudi yang kedua, dari kecil senang sekali bermain bulu tangkis, 7 kali berturut-turut menjadi juara All England. Masih ingat Rudi? Rudi Hartono, tepuk tangan untuk Rudi Hartono. Rudi yang ketiga, dari kecil senang sekali menggunting rambut. Rudi Hadi Suwarno, salonnya ada di mana-mana. Kemudian Rudi yang berikutnya adalah senang bergaya di depan cermin, lalu di depan kamera, akhirnya senang main film. Masih saudaranya Roy Martin. Rudi Salam, ya, dan Rudi yang terakhir, dari kecil senang sekali melihat ibunya masak sayur balado, kemudian segala macam masak-masakan. Akhirnya senang masak, sering muncul di layar televisi juga. Namanya Rudi
Rudi Khairudi. Iya, tepuk tangan. Nah, dari 5 Rudi ini semuanya hebat pada bidangnya masing-masing. Dan ini yang selalu dikatakan dalam berbagai teori Howard Gardner, multiple intelligences, bahwa semua anak pada dasarnya cerdas. Tapi cerdas itu macam-macam, bisa cerdas matematika, fisika, biologi, bisa cerdas musik, bisa cerdas menari, baru saja tadi menari luar biasa sekali, cerdas menggambar, cerdas menyanyi dan sebagainya. Tetapi saat ini kita prihatin, anak-anak kini terpaksa belajar secara daring di tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana situasinya? Anak sampai tertidur, mata terganggu menatap layar berjam-jam, ada yang kemudian terpaksa pakai kacamata. Nah, berbagai hafalan, kadang-kadang teori diferensial integral, logaritma dan sebagainya, kadang-kadang membuat tidak nyaman, akhirnya anak-anak pusing 7 keliling, dan orang tua stres, anak-anak jenuh, hasil belajar sering menjadi tidak optimal. Tentu ini mengganggu kita semua, terutama kita para guru yang sangat peduli pada hasil prestasi akademik putra-putri atau siswa-siswa kita ini. Yang terjadi pelajaran menjadi terasa sulit, membosankan, motivasi belajar menurun, memicu berbagai konflik keluarga dan kekerasan terhadap anak. Di beberapa catatan di Provinsi Jawa Barat dan sebagainya, kami temukan juga mulai meningkat angka perceraian, kekerasan terhadap anak, ya, ribut, kemudian dijewer, dipukul, dibentak dan sebagainya. Nah, padahal semua anak pada dasarnya senang belajar. Para ahli mengatakan dulu belajar tengkurap, belajar duduk, belajar berdiri kan senang belajar. Namun suasananya harus dalam suasana yang penuh kasih sayang, penuh senyuman, penuh kekuatan cinta. Supaya lebih gembira, karena belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira. Supaya lebih gembira kalau kita bernyanyi bersama, setuju Ibu dan Bapak sekalian? Kita nyanyi Ayo Mama Jangan Marah Beta. Mohon tepuk tangan semuanya. Ayo Mama, Mama jangan marah Beta. Beta cuma nakal biasa. Ayo Mama, Mama jangan marah Beta. Anak-anak itu biasa. Ada syairnya. Banyak-banyak apa ini? Pohon berjajar. Biasanya ada kolam ikan nih. Di bawah pohon ya kolam ikan. Semua anak senang belajar, ciptakan suasana menyenangkan. Semangat! Ayo Mama, Mama jangan marah Beta. Beta cuma nakal biasa. Ayo Mama, Mama jangan marah Beta. Lah anak-anak itu biasa. Ada pantun lagi? Jalan-jalan kita ke pasar, janganlah lupa membeli mangga. Mendidik anak janganlah kasar, stop kekerasan sekarang juga. Sekali lagi. Ayo Mama, Mama jangan marah Beta. Beta cuma nakal biasa. Ayo Mama, Mama jangan marah Beta. Lah anak-anak itu biasa. Suaranya bagus, jangan lupa ikut Indonesian Idol nanti. Dampaknya adalah gelisah, cemas karena berbagai kekerasan tadi, susah tidur, sulit makan, bosan, marah-marah, malas belajar dan sebagainya. KPAI juga mencatat bahwa kekerasan terhadap anak meningkat, kemudian banyak anak stres. Beberapa anak bahkan ada yang dirawat di rumah sakit jiwa karena tidak bisa tidur, gak doyan makan, meledak marah-marah, kabur dari rumah dan sebagainya. Tentu itu bukan harapan kita atau impian kita semua pada generasi mendatang. Mereka ingin segera ke sekolah, tapi tentu harus ada persyaratan. 5 siap. Siap wilayah, tentu wilayahnya sepatutnya adalah hijau. Kemudian siap anak siap untuk disiplin, protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan.
Ada beberapa mulai sekolah ada yang tukar-menukar masker. Pada rindu pada teman-temannya, akhirnya tidak menyadari bahaya virus tadi. Siap keluarga juga untuk mendukung, misalnya memberikan bekal makanan sehingga tidak jajan sembarangan. Siap sekolah, sekolah juga ditata yang dengan jarak protokol kesehatan yang cukup ketat. Kemudian hand sanitizer atau air mengalir dan sebagainya. Dan siap infrastruktur pada saat anak berangkat sekolah tidak bergandeng tangan atau berdesak-desakan di transportasinya. Anak rindu belajar di sekolah. Dan ini yang tentu akan kita hadapi pada era normal baru nanti. Bagaimana tentu ada fleksibilitas dalam kegiatan belajar. Anak-anak secara psikologis senang belajar, senang bergerak, senang berteman. Nah, ini naluri ini tentu perlu dihadapi dengan tepat tanpa harus melakukan tindak kekerasan. Berpetualang, senang menghadapi tantangan, senang bermain, senang mencipta atau kreatif. Dunia anak adalah dunia bermain. Jadi nuansa bermain jangan sampai lepas dalam berbagai kegiatan belajar, karena belajar yang mengasyikkan adalah belajar yang sangat efektif. Manfaat bermain untuk merangsang berbagai aspek perkembangan mereka. Perkembangan psikomotorik, mereka juga lebih lincah, lebih gesit, darah mengalir lancar. Psikososial, psikoemosional, moral, dan kreativitas selain kecerdasan. Jadi belajar tentu harus kita upayakan tanpa dengan suasana kekerasan. Apakah itu sementara ini belajar di rumah saja. Untuk itu memang diperlukan sinergi antara orang tua dengan guru. Sehingga komite sekolah selalu melakukan dialog dengan para guru. Dan guru juga bukan hanya memberikan langsung kepada siswa, sebaiknya juga melalui orang tua atau wali. Sehingga belajarnya betul-betul tatap muka antara guru pengganti, yaitu para orang tua, dan kemudian dengan anak didik. Ciptakan suasana belajar dalam keluarga yang lebih ramah anak. Jadi bimbingan kepada para orang tua untuk menjadikan rumah adalah sekolahku. Ini yang juga dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam beberapa kali webinar dengan tema rumahku sekolahku. Sehingga anak belajar, nah kalau orang tua ya orang tuaku, guruku juga. Sehingga mungkin dialog dengan materi-materi dan berbagai hal, cara-cara yang tepat, strategi mendidik dan sebagainya. Guru mohon tetap menjadi sahabat dan idola anak. Ini pada saat mereka ke sekolah, ya, tentu dengan protokol kesehatan yang tepat, tetap diidolakan, dicintai. Mungkin kita masih ingat dulu waktu TK, anak-anak tidak dengan cara-cara demikian, tetapi guru yang penuh kasih sayang. Bahkan ada lagunya kan, Ibu guru kami pandai bernyanyi, pandai bercerita, asik sekali. Suasana gembira ini perlu diciptakan. Bahkan kami kampanyekan untuk menciptakan sekolah yang ramah anak. Bukan hanya anak TK, tetapi SD, SMP, bahkan SMA pun tetap bisa dikendalikan dengan cara menyenangkan. Bahkan kami juga mulai mengkampanyekan dalam kuliah mahasiswa juga tetap diberikan dalam suasana gembira. Ini kami juga pada waktu melakukan suatu studi mengenai kreativitas, belajar di Buffalo, Amerika Serikat waktu itu, pengikutnya para siswa untuk merangsang kreativitas ini ada politisi, ada guru besar, ada CEO perusahaan-perusahaan terkenal. Para pelatihnya mengatakan, ladies and gentlemen katanya, para ibu dan bapak sekalian, mari kita kembali menjadi anak-anak TK, kindergarten. Jadi suasana ini rupanya membangkitkan semangat belajar dan juga kreativitas sehingga tidak menjadi stres atau tertekan. Kalau kita baca Undang-Undang nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, apa bunyi pasal 1 ayat 1 mengenai pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi menumbuhkan sesuatu dari dalam. Ini juga ditekankan baik oleh Mas Menteri Pendidikan yang baru, Mas Nadiem Makarim, ya, ataupun juga sebelumnya Menteri Pendidikan sebelumnya Bapak Profesor Dr. Anies Baswedan.
juga menekankan bukan sekedar mengisi kepala anak, tapi menumbuhkan sesuatu dari dalam. Jadi ibaratnya makna pendidikan bukan mengisi air ke dalam gelas, tetapi tadi menumbuhkan dari dalam. Anak-anak adalah ibarat aneka warna bunga di taman sari sekolah atau taman sari Indonesia. Ada bunga mawar, ada melati, ada anggrek, ada kenanga. Kalau ditanya mana yang paling indah, Bu Kasur dulu menyanyinya, mawar melati semuanya indah. Jadi semua anak indah, cerdas pada bidangnya masing-masing. Apakah nanti dia menjadi Rudi Habibie, Rudi Salam, Rudi Hartono, Rudi Khairuddin dan sebagainya, mereka akan menjadi manusia-manusia hebat di masa yang akan datang. Standar isi pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan juga nomor 1 adalah etika. Nah, pada saat pandemi ini mungkin juga ini diajak para orang tua menumbuhkan bagaimana mengajarkan etika dengan keteladanan, sopan santun, bisa bekerja sama, saling menghargai dan menghormati dan sebagainya. Estetika, keindahan, kerapihan, bagaimana merapikan kamar sendiri, merapikan ruang keluarga, merapikan taman dan sebagainya. Baru ilmu pengetahuan dan teknologi, nasionalisme, diajarkan bagaimana anak menghargai permainan tradisional yang beragam dari berbagai suku atau provinsi, lagu-lagu daerah, pakaian atau busana adat dan sebagainya. Dan kesehatan sangat erat dengan pandemi. Bagaimana rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan seterusnya. Kurikulum pendidikan mohon lebih berpihak pada hak anak. Kurikulum untuk anak, bukan anak untuk kurikulum. Dan suasana merdeka belajar diciptakan justru dalam situasi pandemi saat ini karena anak-anak sudah penuh dengan tekanan karena tidak bisa keluar rumah, tidak bebas pergi ke sekolah, bertemu dengan para guru, dengan teman-teman dan sebagainya. Mungkin kita ingat surat edaran Menteri Pendidikan, surat edaran nomor 4 tahun 2020 mengenai penekanan pada kurikulum kehidupan. Bunyinya, surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, belajar daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas ataupun kelulusan. Jadi ini yang paling utama adalah bagaimana bermakna bagi anak sehingga anak senang belajar. Jangan sampai anak menjadi malas belajar atau fobia belajar karena terbebani dengan tuntutan kurikulum. Karena situasi komunikasi memang sedang tidak efektif. Karena tidak semuanya mempunyai gadget atau laptop. Kemudian juga sinyal susah kadang-kadang. Kemudian kuota habis, ini akan mengganggu. Beberapa anak bahkan dikabarkan di Gorontalo dan di Kalimantan Utara sampai mengakhiri hidupnya. Itu karena stres, karena tekanan-tekanan atas nama kurikulum tadi. Lalu berikutnya, belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup mengenai pandemi COVID-19. Mari kita tekankan pada hal ini, bagaimana anak tangguh, bagaimana anak tidak mudah putus asa, bagaimana anak tetap kompak dalam keluarga dan seterusnya. Ini juga teori dari Howard Gardner, Multiple Intelligences atau kecerdasan majemuk, menekankan bahwa anak cerdas pada bidang yang saling berbeda. Cerdas fisika atau cerdas matematika, senang di laboratorium, senang pada percobaan ilmiah. Kalau ini cerdas kata atau cerdas bahasa, senang menguasai bahasa asing, pandai berbicara atau pandai mengarang atau menulis. Yang ketiga cerdas gambar, senang melukis atau mendesain, membuat patung misalnya. Yang keempat cerdas musik, senang main alat musik atau mungkin bernyanyi atau mungkin musik tradisional. Kemudian cerdas gerak atau kinestetik, senang bergerak, olahraga atau menari. Cerdas teman, sosial, cerdas diri dan cerdas alam. Senang pada lingkungan alam baik tumbuh-tumbuhan maupun aneka satwa. 8 kecerdasan ini perlu kenali oleh kita para pendidik. Sehingga mereka akan menjadi apa nanti bisa diarahkan juga. Dan tentu ini juga bisa menjadi cara untuk belajar. Misalnya cerdas musik misalnya. Akan mudah belajar matematika kalau dengan nada-nada. Bukan 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa. Tapi 2 ditambah 2 sama dengan 3
3 ditambah 3 sama dengan bernyanyi, ya, dengan nada-nada indah. Tapi kalau misalnya untuk menghafal apa itu protozoa, porifera, kuilintera dan sebagainya, mungkin lebih mudah kalau juga dengan nada untuk anak cerdas musik ini. Misalnya, protozoa hewan bersel satu. Porifera apa? Porifera hewan yang berpori. Kuilintera? Kuilintera hewan yang berongga. Kalau cacing bahasa Latinnya apa? Cacing itu ya vermes lah namanya. Nah, anak akhirnya juga lebih mudah menghafal hal-hal yang mungkin terasa sulit sebelumnya. Kalau anak cerdas tubuh atau gerak, mungkin belajar matematika dengan melompat. Coba kamu lompat 3 kali. 1, 2, 3. Sekarang 2 kali lagi. 1, 2. Jadi lompat berapa? Dia lihat kotaknya 5 bunda. Jadi 3 tambah 2, 5. Ya, akhirnya anak senang belajar matematika. Jadi menemukan potensi anak atau tipe kecerdasan anak akan memudahkan mereka untuk terus belajar. Mari temukan dan hargai potensi unik setiap anak didik. Karena dengan demikian memudahkan. Nanti akan terkait juga dengan kompetensi kita sebagai pendidik atau sebagai guru. Sistem pendidikan yang tepat juga akan mendukung pengembangan karakter yang dikampanyekan besar-besaran saat ini, bahwa penting membangun karakter anak sejak usia dini. Mereka menjadi anak yang sopan dan santun, tangguh, rendah hati, penuh hormat, kreatif, jujur, disiplin dan sebagainya. Kompetensi pendidik, kita perlu mencatat juga ini mengenai kompetensi kita sebagai pendidik, baik pendidik di sekolah, pendidik formal maupun informal dalam keluarga. Ada 4 kompetensi: pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Apa kompetensi pedagogik? Memahami anak didik. Ini tadi, memahami potensi-potensi yang saling berbeda. Merancang strategi yang tepat, pembelajaran yang kondusif, yang ramah anak, dan fokus pada potensi siswa. Ini adalah kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi kepribadian, sebagai guru tetap mantap dan stabil. Tidak mudah menyerah, berbagai tantangan bagaimana bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tapi juga tetap bisa mencapai pada batas-batas tertentu, standar yang dibutuhkan atau yang diharapkan pada setiap anak, maka kita tetap akan kreatif menciptakan cara-cara tersebut. Mandiri dan etos kerja demi kepentingan terbaik siswa dan wibawa serta akhlak mulia. Ini kepribadian. Profesional, menguasai materi. Kita betul-betul menguasai materi, kita sampaikan juga kepada para orang tua, inti materi, menguasai standar kompetensi lulusan SKL. Misalnya kelas 3 SMP, anak-anak salah satunya untuk matematika bisa memahami dalil Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat misalnya. Mengajar dengan kreatif dan terus mengembangkan diri. Dalam situasi saat ini memang kadang-kadang penuh juga tekanan dalam keluarga, masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi standar-standar tadi perlu, kompetensi tadi perlu terus kita pegang teguh. Dan terakhir, kompetensi sosial adalah selalu objektif, komunikasi secara luas. Termasuk komunikasi dengan dinas pendidikan, komunikasi dengan para orang tua siswa atau komite sekolah, adaptasi di tempat tugas. Kadang-kadang di beberapa tempat guru juga ada kegiatan kunjung ke rumah. Memang itu diperlukan, apalagi di daerah-daerah terpencil, dan selalu memosisikan sebagai sahabat siswa atau sahabat anak. Tips guru sukses: mencintai profesinya. Mari kita terus konsisten mencintai profesi sebagai guru. Saya mohon izin bertanya kepada Bapak dan Ibu guru, siapa yang masih tetap bangga sebagai guru? Mohon angkat tangan. Luar biasa. Siapa yang akan terus konsisten mengabdi sebagai guru? Luar biasa. Ya. Pembelajar sejati. Terus belajar, selalu berpikiran terbuka, menyukai tantangan. Pandemi COVID-19 adalah tantangan. Adalah tantangan yang perlu kita hadapi tetap dengan tenang, tetap penuh dengan rasa syukur, dengan tangguh, dan senantiasa kreatif. Komunikatif, menyukai persahabatan dengan
Tadi para orang tua siswa dengan sama guru cerdas menggunakan teknologi. Saat ini sudah saatnya kita betul-betul mampu memanfaatkan teknologi, memanfaatkan berbagai keterbatasan. Kadang-kadang kita juga penuh keterbatasan. Saya ingat saya sebagai guru dari kecil saya gagap kalau berbicara mau ke Bandung, ke Bandung, ke si Junjung, ke si Junjung. Sekarang pun kadang-kadang masih gagap kalau tanggal-tanggal tua begitu. Tapi mencoba untuk terus melatih diri, memanfaatkan keterbatasan, lama-lama bisa berbicara juga. Dan selalu berorientasi ke masa depan. Mari ciptakan suasana belajar di mana anak-anak yang paling utama adalah gembira dan bahagia. Tadi saya kira juga Bapak Bupati sudah menekankan hal itu. Gembira, ciptakan suasana gembira karena gembira akan mendorong motivasi terus untuk belajar. Kembangkan komunikasi efektif antara guru dan orang tua. Jadi sering juga ada Zoom meeting, kemudian juga menerima laporan para orang tua bagaimana permasalahan di rumah masing-masing, apa kendalanya, dan kemudian juga menyampaikan batas-batas tertentu yang perlu dicapai oleh para orang tua. Ciptakan juga orang tua dimohon menciptakan keluarga yang ramah anak. Kadang-kadang orang tua juga masih bingung, tapi juga mohon diingatkan tidak usah terlalu dibebani dengan tuntutan kurikulum tadi. Karena ini pesan dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Mas Menteri aja peduli pada anak-anak Anda, Bapak dan Ibu, kenapa Anda tidak? Nah itu yang mohon diingatkan, hingga para orang tua jangan terpancing untuk meledakkan emosi secara primitif. Nah mendampingi anak kadang-kadang menonton televisi untuk mendengarkan masalah-masalah apa, etika, bimbingan agama dan sebagainya, mungkin menjelaskan dengan laptopnya atau mendongeng ya, untuk yang masih balita, kemudian mungkin masak bersama untuk masalah kesehatan, makanan apa saja yang bergizi, mungkin belajar di taman keluarga misalnya, sehingga suasana betul gembira dan menyenangkan. Guru dan orang tua harus siap menjadi idola anak-anak, diidolakan sebagaimana anak TK mengidolakan para guru-gurunya dulu. Belajar tidak harus dengan cara-cara kekerasan. Selama belajar di rumah, orang tua lebih sebagai tadi, sebagai motivator dan fasilitator. Kelebihan beberapa yang bisa disyukuri, perhatian lebih individual kalau di rumah, lebih mandiri, lebih kreatif. Cocok juga untuk anak berkebutuhan khusus, jauh dari pergaulan negatif, siap untuk kehidupan nyata dan kegiatan yang lebih lentur atau lebih fleksibel. Misalnya berolahraga, mungkin lagi senang wayang dan sebagainya. Untuk masalah standar etika, bagaimana cium tangan, bagaimana merapikan kamarnya sendiri, menjaga estetika kebersihan, membuang sampah di tempatnya yang disediakan, disiplin tidur sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dan sebagainya. Cara menghadapi anak agar sukses adalah kreatif, penuh dengan ide-ide baru. Mungkin ciptakan juga lagu-lagu ya. Jadi kalau misalnya anak tidur jangan ayo tidur. Tapi misalnya apa? Hari sudah mulai malam, waktunya tidur. Misalnya, oh ya waktunya tidur misalnya. Atau misalnya ya ajak bangun pagi. Kita para guru dan para orang tua pada dasarnya kreatif dan mampu mencipta lagu. Karena nada-nada kan hanya do sampai do lagi. Nah itu dibikin secara kreatif bisa menjadi nada-nada. Misalnya ayo bangun pagi supaya badan sehat. Itu bisa dengan lagu ayo bangun pagi supaya badan sehat. Kita bangun pagi membuat badan segar. Nah sederhana sekali. Misalnya supaya anak tidak terlalu pada internet yang tidak baik, yang mengarah ke pornografi. Mungkin kita bikin lagu. Berinternet, yuk berinternet. Cara baru untuk belajar. Satu kata harus diingat. Berinternet sehat. Nah anak-anak, yuk kita berinternet sehat. Kalau ada yang pornografi, mungkin ada kekerasan dan sebagainya, kita hindari misalnya. Ya gadget, sekarang anak kecanduan gadget. Tidak usah langsung, nggak boleh main gadget. Tapi dengan nada, kita bikin lagunya misalnya. Gadget, gadget, banyak
manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan tanggung jawab. Nah, kita main gadget dengan cerdas. Jadi selalu berpikir positif dan membina suasana ramah anak dan penuh persahabatan. Untuk misalnya sholat, kadang diciptakan banyak lagu-lagu ini, bisa juga. Sholat sehari semalam 5 waktunya, apa saja? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Subuh berapa? Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, zuhur, asar, isya 4 rakaat. Nah, seterusnya anak-anak boleh nyanyi juga. Jadi bisa merangsang kreativitas anak, sama-sama menciptakan suasana gembira, tapi juga sugesti untuk bertingkah laku secara baik. Supaya rajin belajar. Ini ada catatannya, silahkan nanti mungkin Bapak atau Ibu Guru dalam forum tanya jawab ada ide bisa menciptakan lagu-lagu baru. Karena pada dasarnya lagu bisa diciptakan dengan kreatif oleh setiap orang. Dalam pelatihan kreativitas anak-anak, kami bisa menemukan anak-anak SD kelas 3, kelas 4 juga sudah mampu menciptakan lagu-lagu sederhana. Jadi intinya adalah bagaimana kita memulai suatu langkah-langkah kreatif. Atau misalnya setelah mendongeng. Nah, berpacu dalam cerita. Dongeng apa ini? Ada anak telah durhaka melupakan bunda tercinta. Apa? Bunda marah dan mengutuknya jadi batu selamanya. Apa? Nah ini tadi Adana, oh ya. Nah, iya jawabannya adalah malin bunda dan sebagainya ya. Kiat hidup sehat adalah gembira. Sebagai guru kita juga harus menjaga kesehatan. Saya dalam usia 17 tahun ini, 69 tahun depan 70, tapi saya mencoba untuk terus sehat. Saya masih kerja, terus berkarya, masih menulis buku-buku ilmiah, penelitian, kemudian juga buku psikologi populer. Ada 2 buku kuliah saya buat, yaitu psikologi pendidikan dan cara-cara untuk melakukan penelitian yang kreatif dan sebagainya. Ada 3 atau 4. Nah, saya prinsipnya gembira. Tapi gembira ini adalah singkatan dari G, E, M, B, I, R, dan A. G adalah gerak. Jadi jangan mager. Saya tadi mengaturkan kepada Bapak Bupati, saya push up masih 80 kali, kemudian salto, masih koprol, masih jogging dan sebagainya. Paling tidak murah meriah kalau saya sedang pergi ke berbagai tempat tidak ada kesempatan untuk jogging, paling lompat 50 kali, itu membuat darah mengalir lancar, segar. Nah, atau mungkin apa sekali dengan senam-senam sederhana begini, atau kadang koprol, atau salto dan sebagainya. Tapi gerak membuat darah mengalir lancar, segar, kita juga lebih semangat, lebih mampu mengendalikan emosi-emosi negatif. Dan E-nya adalah emosi cerdas. Marah boleh. Saya juga pernah marah kepada anak-anak. Tapi marah tidak usah menutup pintu dengan kecepatan 100 km per jam. Marah tidak usah mengutip segala koleksi kebun binatang dan sebagainya. Tapi saya sampaikan, sayang ayah marah. Nah itu janjikan bangun pagi kita mau sholat subuh misalnya. Ayah marah, janjikan kita mau belajar dan seterusnya. Jadi ungkapan marah tanpa merusak persahabatan. Emosi cerdas. Berikutnya adalah M, makanan sehat. Makan teratur, makan yang bergizi, minum juga, minum air putih lebih sehat dan sebagainya. GEM, B adalah berdoa dan beribadah, juga bersyukur, penuh rasa syukur. I-nya adalah istirahat, rata-rata diperlukan istirahat yang cukup adalah 8 jam. Tidur dengan kualitas yang baik. Ya, paling tidak istirahat dari pikiran negatif, dari dendam, dari benci, dari iri, dengki dan sebagainya. R-nya adalah rukun dan ramah, rukun dalam keluarga, ayah dan bunda rukun. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu, juga dengan putra-putri, juga dengan asisten rumah tangga dan sebagainya.
dan A-nya adalah aktif berkarya. Aktif terus, tetap menjaga dengan irama hidup yang teratur, pada saatnya juga penuh dengan karya-karyanya. Nah, supaya kita bergerak, ya, saya mengajak ibu dan bapak sekalian untuk menari bersama. Setuju? Mari supaya bergerak. Saya akan mendongeng, ada seekor, mohon gambarnya saja, izin. Gambarnya saja, ya. Seekor anak ayam itu bangga melihat burung elang terbang tinggi di langit biru, maka dia akan memuji dengan paruhnya yang kecil. Ciap, 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 ciap. Nah, mohon gerakan pertama adalah begini. Izin, ciap, 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 ciap. Anak itu gembira, tepuk tangan. Kemudian, ciap, 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 terus tepuk tangan, terus apa? Ciap, 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 tepuk tangan. Jadi sekali lagi, ciap, 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 tepuk tangan. Nah, dia mengepakkan sayapnya, kepak sayap begini. Ya. Lagi, ciap, ciap, tepuk tangan, kepak sayap. Sekarang mohon dengan selamat berdiri semua, kita akan menari bersama-sama. Sekali lagi, ciap, 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 kepak sayap, tepuk tangan. Nah, kemudian dia menggoyangkan badannya ke kiri ke kanan. Ngek, ngok, ngek, ngok. Lagi. Ciap, 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 kepak sayap, tepuk tangan, ngek, ngok, ngek, ngok. Kita siap menari bersama? Mohon izin Bapak Bupati, Ibu, semuanya kita menyanyi bersama dan menari bersama. Iya, sekarang musik silakan. Semuanya, iya, dengan bergerak, anak-anak juga dilibatkan di dalam keluarga, ayah bunda, kita akan merasa lebih sehat. Ya, mohon izin gambarnya. Ya, bisa gambar yang utama. Ya, ini tadi belajar akan menjadi lebih efektif kalau dipadu dengan amusement atau hiburan. Sesuatu yang menghibur, melibatkan antara kognitif dengan afektif, perasaan gembira, berpikirnya juga akan lebih mudah. Ada unsur games, aneka permainan, nuansa warna-warni di tempat belajar, selalu berpikir positif bahwa semua anak pada dasarnya baik, semua anak pada dasarnya cerdas, semua anak pada dasarnya senang belajar. Badan segar karena dipadu dengan adanya gerakan, otomatis emosi juga akan berkembang lebih sehat. Jurus jitu menghadapi anak adalah komitmen kuat, kompak dengan mitra atau dengan pasangan kalau di dalam keluarga, ayah dan bunda kompak. Kemudian juga dengan asisten rumah tangga, mungkin ada kakek, ada nenek yang dalam keluarga, kompak, peduli pada hak anak, bahwa ini adalah pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang lebih optimal. Terus belajar dan berusaha kreatif. Guru profesional siap menjadi semacam artis serba bisa. Artinya kalau harus menyanyi ya bernyanyi. Jadi misalnya khususnya untuk usia-usia dini atau usia SD tetap dibutuhkan nyanyian. Tapi menyanyi juga jangan nadanya juga jangan ke utara ke selatan. Misalnya
di SD mengajar lagu Maju Tak Gentar, jangan sampai maju tak gentar membela yang benar. Nah, nadanya juga tepat. Sol mi sol do mi re do la sol. Jadi tepat ya. Mendongeng, kadang-kadang mendongeng. Kalau mendongeng untuk usia dini, kadang-kadang pada suatu hari ada si kancil pergi ke pasar mencuri ketimun, tangkap polisi, selesai. Nah, mungkin anak bingung sekali, tapi dengan cara menarik. Ada si kancil jalan-jalan, ngek-ngok dan sebagainya. Mungkin juga bagaimana menceritakan para pahlawan, bagaimana Kapiten Patimura, bagaimana dulu Diponegoro dengan anak buahnya Sentot Prawiradirjo, Kiai Maja dan sebagainya. Itu dengan cara yang lebih menarik. Sebagai seniman kadang-kadang juga ada unsur humor, kadang-kadang juga unsur menjelaskan sesuatu yang dengan alat-alat tertentu juga sangat dibutuhkan sekali. Jadi misalnya mana ada ini standarnya. Ya, kadang-kadang kita sebagai Iya, misalnya untuk memperkenalkan kadang-kadang diperkenalkan bahasa Inggris, mohon maaf. Bukan sekedar merah apa, kuning apa, biru apa, tapi mungkin dengan alat peraga. What is the color of this handkerchief? What is the color of this one? Yellow. Yeah, yellow. What is the color of this handkerchief? Red. Okay, this one is yellow. And what? Blue. Misalnya, oh ini biru. Nah, kadang-kadang sekarang Pak Guru atau Bu Guru mau main sulap. Sebuah kotak supaya kita rumahnya lebih indah diwarnai aneka bunga warna-warni. Sekarang Pak Guru atau Bu Guru mau main sulap dengan tongkat sulap, tongkat ajaib. 1, 2, 3, simsalabim abre. Baik. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah dan seterusnya. What is color this one? Blue, yellow, orange, pink, white, red dan sebagainya. Tadi, what is the color of this one? Blue. Okay. This one is red. This one is yellow. Nah, sekarang main sulap. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Jadi jangan lupa sedia payung sebelum hujan. Kalau untuk anak-anak misalnya di sekolah, belajar sebelum ujian. Karena ini ibarat payung supaya kita bisa lulus atau tidak kehujanan. Jadi sedia payung adalah belajar. Jadi kalau kita guru-guru kreatif, anak-anak juga akan kreatif. Anak-anak semakin terlindungi dari berbagai tindak kekerasan dari orang tuanya. Guru bijak dan juga orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Sekarang zaman teknologi IT, ya kita mendidik dengan cara itu. Sekarang juga ada undang-undang perlindungan anak. Anak-anak juga patut dilindungi dari berbagai tindak kekerasan. Kita semua bisa belajar. Prinsip pendidikan adalah contoh keteladanan dan suasana yang penuh kasih sayang. Mari stop kekerasan dalam dunia pendidikan untuk menciptakan Indonesia yang layak anak atau Kabupaten Sijunjung yang ramah anak. Impian anak adalah rumah dan sekolah yang ramah anak. Impian anak-anak di sini adalah Kabupaten Sijunjung yang layak anak dan ramah anak. Menuju idola Indonesia layak anak, Dirgahayu 75 tahun PGRI. Tepuk tangan untuk para anak terlindungi, Indonesia maju. Mari
Mari kita serukan, anak-anak si Junjung tersenyumlah. Mereka bukan hanya ingin cerdas atau kreatif saja, mereka juga ingin bahagia. Anak-anak bahagia dalam keluarga karena apa? Karena kita semua mendidik dengan cinta. Karena kita semua mendidik dengan cinta. Mendidik dengan... Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.